Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di studionya Man 1 Karanganyar ya. Dan saya nggak ban-ban ini bersama dengan Pak Kepala Sekolahnya, Pak Yudi. Pak Yudi itu nama lengkapnya siapa? Ya, nama saya yang diberikan orang tua Ahmad Syaifuddin Zuhri. Nah, orang tua itu kan memberi nama itu Iya. kan ada maksud. Iya. Nah, ini pertama dulu. Maksudnya gimana? Ya kalau Ahmad itu sendiri kan supaya jadi orang yang terpuji. Dari Syaifuddin itu kan kalau bahasanya Pemimpin agama. ya, pedang agama. Pedang agama. Ya, begitu. Nah, Zuhri itu kan panggilan dari seorang anak laki-laki. Ya, kalau semuanya berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. 4. Pak Yudi nomor Terakhir saya. terakhir bungsu. Iya. Biasanya bungsu itu hati-hati. Kebetulan itu saya itu bungsu dan laki-laki sendiri. Jadi Tapi malah kudu orang tanggung jawab. Iya, tapi orang tua saya selalu bilang kamu laki-laki sendiri harus bisa melindungi kakak-kakak perempuan. Pak Yuri ini menjadi kepala antar waktu. Istilahnya kok elemen rawenak men ya. Antar waktu, tapi ya memang kenyataannya begitu. Jadi yang kepala sekolahnya pensiun. Gimana Pak? Rasanya enaknya jadi kepala sekolah? Nah, dulu sebenarnya ketika jadi guru biasa, saya merasa jadi seorang pemimpin, jadi atasan itu enak ya, bagus ya. Tapi begitu jadi wakil kepala, lah kok rada Terkekang. berat ya. Kok pengen jadi guru biasa. Nah, apa-apa ditembak. Iya, seperti itu. Jadi masih pengen nggak? Ya namanya perjalanan hidup. Amanah ya? Iya. Nah, kalau ini sudah berjalan dan melaku, maka wajib dijalani. Nanti sebelum menjadi definitif yang benar-benar itu berapa jangkanya waktunya? Dari semenjak kemarin PLT. Kalau untuk menjadi definitif itu kita mengikuti kebijakan dari. Bukan maksudnya kemarin dari yang dulu kan pensiun. Iya. Itu dari kemarin kapan sampai nanti yang definitif itu berapa lama nanti? Atau memang nunggu bener? Nunggu bener. Oh, tapi sekitar kapan belum tahu berapa lama. PLT itu per 3 bulan. Oh. Per 3 bulan, perpanjangan 3 bulan, 2 kali 3 bulan sebenarnya ada aturan untuk diganti atau gantian sama yang lain, kecuali itu masih dipertahankan dengan kepentingan tertentu dan kebijakan tertentu. Kalau pangkat sekarang apa? 4A. Oh, 4A. Yo. Ahli Madya. Ya, kalau kemarin saya podcast sama Pak Wali Kota itu, dia ternyata wali kota sing terpendek mungkin ya, cuma 2 bulan. Dan dia mengatakan, Mas, semua orang itu udah pengen turun yang gini. Saya ira pengen malah kon turun yang gini. Pak, ketika menjabat menjadi kepala sekolah, apa perubahan signifikannya penjenengan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Tentunya dari siklus hidup itu kan mengalami perubahan. Ya. Jadi mungkin pulangnya itu habis asar kita. Dulunya? Iya, habis. Oh, dulunya habis asar. Asar. Sekarang harus mulai bergeser lebih sore. Sampai ibu saya itu kalau saya jam 2:30 itu sudah pulang, malah itu, kaget. Iya, kepala kok yang ini sendiri. Iya. Targetnya ibu saya pasti kepala itu pulangnya paling akhir, datang paling awal, pulang paling akhir. Ketika di sekolahan sudah tidak ada siapapun, baru pulang. Terus bedanya sama penjaga sekolah apa? Iya, 11-12. Di mobilnya ada baju ganti. Oh, kebetulan saya rumahnya kan dekat. Oh. Gitu. Iya, rumahnya dekat, jadi tidak perlu membawa baju ganti. Terus kemudian, tentu kemarin sama sekarang kalau makan juga berbeda. Gimana perubahan pola makan? Iya, kalau sekarang kan sedikit-sedikit makan ya. Oh. Ada kegiatan tertentu gitu. Undangan. Iya, pindah gitu. Pindah 3 kali, makan 3 kali. Gitu. Makanan apa sih yang paling disukai, favoritnya?
saya itu makanan taunya enak sama enak banget. Jadi kalau favorit semuanya tidak saya bisa sebut satu persatu karena enak semua. Pak, ketika dulu sebelumnya menjabat apa? Sebelumnya saya menjabat di Wakil Kepala Bidang Sarpras. Sarpras. Sebelumnya Bidang 2 ya? Iya. Humas. Oh, humas. Ya humas, kemudian jadi Sarpras, kemudian baru kepala ini. Apa yang bisa dijadikan acuan kemarin pada saat di bidang humas, sekarang menjadi kepala, apa yang kemudian bisa diangkat dan mungkin bisa digunakan untuk semua elemen madrasah? Ya, dari sisi kacamata humas, tentunya kita ingin membranding madrasah dengan segala kapasitas. Dan yang perlu dipahami bersama bahwa kemajuan madrasah itu yang maju bukan kepalanya, tapi semua elemen madrasah. Semua. Jadi cara pandang itu yang harus jadi pegangan bersama. Sesok kayak rekomendasi kepala sekolahnya langsung iki wae. Karena bagaimanapun ya namanya kepala itu jadi sebuah cerminan madrasah. Dia kepala dibilang, oh dia bagus, dia kompeten, maka secara tidak langsung seluruh warga madrasah itu keangkat. Iya. Oh, seorang kepala madrasah punya tolok ukur tertentu di dalam mengambil sikap dan kebijakan seperti itu. Sekarang ini menurut jenengan Pak, posisinya Eman Satu Karanganyar itu bagaimana? Kami dalam posisi tawar yang baik. Dari kemarin kita belum punya boarding, sekarang kita sudah punya boarding. Dari kemarin 12 kelas, kita sudah 13 kelas. Wow. Per jenjangnya. Ya, jadi kita ke depan ada tambahan-tambahan kelas untuk memenuhi kebutuhan boarding. Nah, ini mungkin yang ke depan kita agak fokus di boarding, memantapkan diri karena ini baru. Bagaimana kami bisa mempersiapkan boarding ini menjadi sebuah kepercayaan masyarakat baru. Seperti itu. Yang di boarding itu mereka dari daerah mana? Jauh-jauh gitu? Nah, ini yang menarik dari kami. Kalau madrasah lain itu mengambil celah pasar itu dari orang-orang jauh. Tapi di kita itu bagaimana mengelola minat masyarakat itu yang pengen mondok tapi dari masyarakat sekitar kita. Nah, ini jadi pertanyaan besar ini. Iya. Jadi bahasan orang sekitar sini kok mondok. Iya. Nah, sekarang urgensinya apa? Nah, karena di boarding ini kan ada tambahan untuk kelas tahfidz. Ada tahfidznya, kemudian di boarding kita itu pendalamannya adalah saintik. Jadi selain penguatan di bidang hafalan, tapi kita juga menguatkan di bidang sainsnya. Sainsnya itu jadi di pembelajaran malam itu ada pendampingan untuk belajar tentang sains. Seperti itu. Berarti ada guru atau siapa yang ditugaskan untuk menjadi pendamping di boarding? Ya. Kalau guru sementara ini kita kerjasama dengan Primagama. Jadi sore. Primagama mana? Karanganyar. Oh, kan hubungannya karo Pari. Ya. Kita kerjasama dengan Primagama untuk tambahan jam mengajar. Nah, untuk malam itu pendampingan dari khusus musyrifah yang ada di boarding. Konsepnya adalah ketika pagi sampai sore penguatannya kita adalah penguatan materi duniawi, bahasanya seperti itu. Tapi kalau malam sudah kita mulai Ukrawi. Ya, Ukrawinya kita kuatkan. Nah, maksud saya yang Ukrawi itu yang bertugas mungkin tidur di situ malah itu memang ada. Iya. Bangunin, tahajud gitu. Tahajud, iya. Nah, Pak,
berarti mereka ada biaya tambahan. Betul. Ya, tentunya biaya tambahan. Karena bagaimanapun mereka kan makan 3 kali di Pak, gini, berarti daya tampungnya kan tidak semua siswa bisa di boarding. Betul. Sudah mulai terlihat belum antara yang di boarding sama yang enggak? Iya. Terlihat secara Progresnya. oh, Mungkin kalau yang di boarding tambah gimana, Iya. mungkin itu ada mulai. Ada. Oh. ya, maka kemarin sudah mulai muncul siswa dari boarding itu yang juara lomba sains seperti itu kan. Ini membuktikan bahwa penguatan yang ada di boarding ini mempunyai dampak yang signifikan positif begitu dan lebih menjanjikan seperti itu. Pembelajaran, Pak. Pembelajaran sampai saat ini, kalau COVID kemarin kan jelas ya semuanya komputer based, internet based, e-learning based. Nah, sekarang apakah itu masih digunakan polanya atau bagaimana? Kalau dari kami karena kita itu sudah zamannya memang computerized, digital seperti itu kan, kita kemudian harus melakukan pembelajaran sifatnya blended. Itu digitalnya ada, kemudian tatap mukanya ada, sehingga semuanya itu kemudian sifatnya ingin serba memudahkan. Dengan karena keinginan kemampuan kita untuk supaya memudahkan, maka guru-guru kami itu harus menyatakan siap diri untuk bisa menguasai media maupun teknologi. Ya, kalau kemudian di blended learning itu cara menilai guru, apakah masih ada perbedaan ya dengan menilai secara konvensional? Kalau secara konvensional itu kan dianggap bahwa masih pakai paper, masih tertulis seperti itu. Nah, yang digital ini kan lebih paperless. Ya. Kemudian dari laporan-laporan itu kalau diintegrasikan dalam sebuah laporan akan disinkronkan dengan laporan-laporan yang lain, sehingga ada integrasi antara laporan di berbagai macam bidang itu bisa kita ambil, kita cermati, kita pelajari, kemudian kita tindak lanjuti sebagai sebuah laporan satu kesatuan utuh, dan kita tinggal meresume apa yang terjadi pada madrasah, apa yang harus dilakukan oleh madrasah, evaluasi apa yang perlu kita lakukan ya supaya ini kita bersama ini lebih baik. Nah, ini yang menjadi dampak positif dari adanya digitalisasi madrasah seperti itu. Maka kami menggandeng vendor untuk mengadakan digitali madrasah ini supaya ke depan setiap kegiatan ini bisa terlaporkan dengan baik. Walaupun nah ini yang namanya digital itu kan tidak bisa terhapus begitu saja. Nah, maka kita akan lebih hati-hati, lebih berkomitmen dan untuk selalu bergerak lebih maju. Madrasah itu kan konotasinya kalau orang awam itu kan kolot, kemudian kemproh, iya kan, anggu kupluk, sarungan gitu. Nah, bagaimana polanya Man Satu Karanganyar itu dengan anggapan seperti itu, Pak? Alhamdulillah saat ini dan kami tentunya menyambut positif setiap kebijakan yang diambil jadi arahan bagi kami oleh Kementerian Agama. Jadi sudah tidak zaman kita itu dianggap kolot dengan munculnya berbagai madrasah-madrasah baik yang swasta maupun yang negeri itu memiliki prestasi-prestasi yang gemilang, prestasi yang bagus. Nah, seperti itu maka sudah tidak zamannya lagi itu, anggapan itu sudah terlalu kuno barangkali gitu. Kan sekarang di Man Satu ini ada
program keahlian. Betul. Dia itu loh Pak. Nah, gimana menurut sekarang Pak Kepala ini ke depan mau dibagaimanakan? Alhamdulillah kita itu madrasah yang menerima SK sebagai madrasah riset dan program keterampilan. Kami tentunya menanggapi positif apa yang menjadi cita-cita luhur para pendahulu kami, ya seperti Pak Badar, Pak Malzum, Pak Setioko, Bu Lanjar, kemudian juga Pak Nuri. Ini kan bagaimana selalu berusaha untuk memajukan madrasah. Dan kami hanya melanjutkan apa yang menjadi cita-cita mereka, memberi penguatan. Ya, ini melanjutkan ini bukan politik kan? Ya, artinya segala sesuatu yang baik itu akan kami tingkatkan lagi, kuatkan lagi supaya terwujud. Nah, seperti begini, kita kan sekarang zamannya itu sudah ya tadi kembali kepada digital. Ya, kita pasarnya sudah digital. Ya, maka kami berharap dari apa yang bisa diupayakan di keterampilan ini khususnya ya bisa memproduksi misalnya di tata busana baju, seragam. Kapan kita mau bisa bikin seragam sendiri, punya usaha mandiri? Ya, kita alatnya ada, orangnya ada, tinggal bagaimana kita bisa mau untuk bergerak. Yuk kita bikin seragam olahraga sendiri kan gitu kan. Ya. Kalau di setiap kejuaraan itu misalnya ditantang, ini loh kamu misalnya di judulnya apa pakaian ya? Iya, itu bikin pakaian tata busana, bikin pakaian itu udah bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, sekarang ini apa yang sudah dilakukan untuk memberdayakan setiap keahlian ini? Ada 3 ya? Busana, multimedia, ada pemesinan pengelasan, kemudian ada otomotif, kemudian ada desain interior dan produk furniture-nya. Oke. Ada 5 Pak. Ada 5 ya. Nah, hasilnya dari step itu goalnya apa Pak di antaranya? Goalnya alhamdulillah yang terutama di tata busana itu bisa bikin sarung ini Pak. Sarung kursi, kemudian bikin spray, baju pesta, seragam, seperti itu. Nah, hanya selama ini yang menjadi PR kita itu bisa produk minim jual. Buat apa? Terus hasilnya selama ini bagaimana? Nah, hasilnya selama ini kan kemudian dipakai sendiri. Nah, jadi anak punya bahan, kemudian dibikin, kemudian dinilaikan. Tapi untuk menjadi sales point ini loh yang kita berarti Pak kalau begitu nilainya tambah, kalau udah berhasil terjual nilainya tambah. Ya, betul. Sampai terjual nilainya tambah gitu. Kalau masih baru selesai belum bisa menjual 8. Nah, apakah sudah ada yang memanfaatkan platform digital gitu? Selama ini belum, tetapi kami memang itu jadi target kami dalam waktu dekat. Harapannya itu berlangsung dan berkesinambungan. Artinya anak bisa mendesain, membuat, kemudian menjual. Nah, tapi sebelum menjual ini bisa bagaimana mengiklankan. Ya, mengiklankannya itu yang menjadi jangkar antara dia selesai mengerjakan kemudian sampai terjualnya itu. Nah, ini yang perlu betul-betul penguatan. Dan ya kita tahu potensi anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa buat bagus, ngedol kangelan. Ada yang tidak bisa bikin bagus tapi pinter jual. Nah, ini kan akan kita sinergikan. Nah, jadi siapapun di sini di madrasah bisa jual. Ya, dan itu kan sebenarnya tidak ada masalah. Wong kan jualan itu konotasi ini kan apa itu koyo hina gitu ya. Padahal kan enggak. Dan kita bisa produksi terus nggak bisa jual terus mau diapakan ya. Betul. Dan sekarang kan ada platform digital gitu. Jualnya kan juga nggak perlu meninggalkan kelas, bahkan itu bisa jadi keunggulan. Betul, ya Pak ya. Betul.
Jadi untuk menggapai ke sana mungkin apa yang akan dilakukan, Pak? Ya kan sementara yang paling realistis itu menggunakan media Shopee, marketplace lah seperti itu. Ya, kemudian ya nanti kita memasarkannya itu dengan melalui marketplace dan apa Pak, afiliator itu Ya, affiliate. Kalau gitu gimana kita dampingi? Kita support. Ini yang kita harapkan ya. Maka Baik. kan bahasanya makin banyak afiliator maka peluang itu lebih besar kan gitu. Biarkan yang jadi marketing itu adalah masyarakat luas. Betul. Kalau kita gaji marketing kan mahal. Oke. Pak, sekarang gini. Kira-kira dalam jangka waktu yang mungkin 3 bulan ya, nggak lama. Sudah berbuat apa dan akan apalagi yang akan diperbuat? Oke. Tentunya kami tidak bisa langsung semuanya dari beberapa keterampilan ini kita lakukan penguatan. Maka yang pertama tentunya yang paling dekat itu adalah dengan tata busana, kemudian dengan multimedia. Nah, untuk apa? Ya kita punya selling point. Nah, kita nanti tata busana itu kita sedang mencari rumah produksi, house production, tata busana Man Satu Karanganyar. Untuk? Nah, di situ tempat memproduksi barang-barang yang dihasilkan dari siswa maupun alumni. Tidak bisa, tidak akan cukup kalau di lab itu tidak. Biar gini, maksud kami antara pembelajaran dan produksi itu pilah. Nah, pilah. Biar tidak fokusnya biar sendiri-sendiri begitu. Nah, dengan kita pilah itu, maka kontrol manajemennya akan lebih mudah. Yang fokus di pembelajaran biar pembelajaran. Nah, memang kami dapat tanah hibah di sebelah utara, kampus 2. Itu kan kita dapat tanah sebesar 2.222 meter persegi. Sebagian sudah kita lakukan untuk pembangunan masjid sebesar 200 meter. Sisanya ini memang secara ajuan permohonan pengadaan tanah hibah itu untuk itu workshop. Nah, workshopnya keterampilan. Cuma ini kan butuh dana yang besar. Dana yang besar ya hanya bisa mencukupi melalui SBSN. Dan kami untuk SBSN tahun 2005 ini memang tidak dapat platform dan kita belum tahu nih SBSN itu masih ada nggak sih besoknya gitu. Jadi kita bisa ngajukan di tahun 2006 seperti itu. Nah, ini yang bisa kita upayakan. Tapi kalau untuk mandiri, saya kira kita belum mampu untuk membiayai. Oke, Pak. Tempat favoritnya di mana sih? Tadi kan makanan favorit nggak dijawab. Enak kabeh. Tempat favoritnya di mana? Apa yo neng sekolah? Iya. Saya tempat favorit memang madrasah itu rumah kedua. Ya, rumah kedua. Jadi ya saya suka melihat-lihat madrasah apa yang perlu dilihat, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sisi-sisi mana yang perlu kita sentuh di madrasah ini. Jadi baik kalau kita bicara masalah sarpras kita masih punya PR banyak yang harus kita sentuh di sana sini supaya madrasah lebih elegan, lebih cantik, lebih enak dipandang begitu. Ini kan lagi jeda ini. Ini ada kegiatan apa nih sementara ini? Sementara ini kita ada untuk hari besok itu ada service on the spot. Kita kerjasama dengan Cahaya Komputer. Kemudian kita ada class meeting. Class meeting. Tanggal 11 sampai
13 itu terdiri dari softball, kemudian ada e-sport, kemudian ada volley, yang terakhir ada khitobah. Oke Pak, closing Pak. Iya. Apa yang masih obsesi yang masih pengen diraih selama ini? Saya memimpikan bahwa madrasah ini mampu membuat kendaraan ringan, ya, kemudian dengan energi baterai, yang kemudian kita sinkronkan dari ketiga keterampilan ini untuk jadi suatu produk. Ya. Jadi kalau kita bahas masalah mesinnya, dia kerjaannya orang otomotif. Yeah. Dari masalah sasis rangkanya itu kerjaannya pengemasan dan pengelasan. Dari yang dari joknya itu kerjaannya tata busana. Nah, jadi satu proyek dikerjakan dari 3. Nah, nanti untuk iklan produknya untuk bisa dijual multimedia tugasnya. Nanti kerjasama sama Departemen Pariwisata. Betul. Misalnya, oh ya ada satu lagi. Kan kita punya DIPF. DIPF tukang rancang. Ini bentuknya kendaraan roda ringan ini desainnya bagaimana? Baik teman-teman, ini luar biasa. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Amin. Ya, dan mudah-mudahan selalu sehat terus. Aku ora iso ndongake sing kelanjutan iki ora wani aku. Tapi pokoknya sukses terus. Nah, sukses itu kan global umum. Betul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.